wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Wanda di mata pelajaran tarikh ya. Mungkin 2 minggu kemarin teman-teman semua atau anak-anak semua sudah mendapatkan PDF. Silahkan PDF-nya disimak atau yang sudah di print ya. Jadi Pak Wanda di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang pertumbuhan Islam di Andalusia. Andalusia itu apa sih? Nah, Andalusia itu di mana? Nah, Andalusia itu ada di Spanyol ya. Makanya sekarang di Spanyol itu seperti daerah Cordoba, Valencia. Nah, itu banyak sekali masjid-masjid. Tapi sayang masjid tersebut sekarang sudah dirubah menjadi gereja. Dan bagaimana perjalanannya? Nah, video ini akan sedikit menjelaskan mengenai materi tersebut. Nah, di video ini 2 minggu kemarin akan dijelaskan dengan video ini ya. Berikutnya adalah Andalusia sebelum kedatangan Islam. Nah, Andalusia ini berletak di Eropa ya. Jadi sudah Pak Anda jelaskan tadi bahwa Andalusia berada di Spanyol. Dan di sana banyak kerajaan-kerajaan yang berbasis non-Islam waktu itu. Kondisi masyarakat di sekitar Andalusia sebelum datangnya Islam itu sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan kemiskinan dan juga ketidakadilan dari kerajaan yang disebut itu sangat memprihatinkan. Nah, singkat cerita, Raja Gothia Barat yang berakhir merupakan pembuka jalan bagi rakyat Indonesia untuk keluar dari lingkungan penderitaan yang telah lama mereka rasakan. Jadi ada konflik kerajaan di sana yang menyebabkan warga berontak sebenarnya, dan akhirnya adalah kesempatan untuk Islam masuk di sana. Nah, sebelum penaklukan Andalusia, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Nah, Islam memasuki Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705-715 Masehi. Jadi yang kalau teman-teman sering dengar namanya Masehi dan sebelum Masehi, dan Pak Wanda jelaskan di sini. Masehi itu ukurannya adalah lahirnya Nabi Isa. Ya, lahirnya Nabi Isa itu disebut Masehi. Makanya kalau ada kata-kata 705 SM, nah itu artinya sebelum Masehi, berarti sebelum datangnya Nabi Isa atau sebelum lahirnya Nabi Isa. Sedangkan tahun Hijriah itu tahun Islam. Patokannya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya Hijriah. Nah, itu sedikit pemberitahuan kepada teman-teman. Nah, Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus melalui tangan pertama Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Nah, ini ya, yang paling terkenal kan Tariq bin Ziyad ya, penaklukan Andalusia itu. Masuk Islam bukan sebagai penjajah militer, tapi sebagai futu Islam, peradaban, dan pengaruhnya menyebar ke barat Eropa. Orang-orang Kristen Andalusia yang belum masuk Islam tetap diperbolehkan menjaga keyakinan. Jadi meskipun Islam sudah masuk ke Andalusia, orang-orang yang masih berpegang teguh kepada agama sebelum masuknya Islam ataupun agama Kristen waktu itu tetap diperbolehkan atau tidak ditindas atau tidak dilarang untuk tetap berkeyakinan Kristen dan lain sebagainya waktu itu. Nah, langsung saja berikutnya mengenai berdirinya pemerintahan Islam di Andalusia. Tentu setiap penaklukan setiap daerah atau setiap kota yang dilakukan oleh Islam, pasti di situ akan didirikan pemerintahan Islam yang akan menjadi bagian dari Bani Umayyah atau Bani yang sebelumnya lah. Nah, di situ didirikanlah pemerintahan Islam yang berpusat di Damaskus. Nah, ini 132H atau 750 Masih. Berarti 132H Hijriah itu berarti 132 tahun setelah Rasulullah hijrah dan 750 tahun setelah Nabi Isa lahir, itu maksudnya ya teman-teman. Lalu digantikan oleh Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad. Terjadi pembunuhan massal serta pengajaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah. Ketika itu ada seorang amir yang dapat menyelesaikan diri selamat dari pematian yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah. Ya, ini cuplikan cerita waktu itu. Abdurrahman melengsarkan Yusuf sebagai penguasa Cordoba dan ia pun disebut Abdurrahman At-Taqil atau At-Taqil ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Andalusia. Periode pertama tentu berada di bawah pemerintahan yang di bawah Khalifah Bani
Umayyah. Pada periode ini stabil politik negara Indonesia belum tercapai. Dalam arti periode pertama itu masih dalam tahap setelah penaklukan itu sisa-sisa ataupun peradaban kebudayaan yang ada di waktu itu benar-benar fokusnya ke situ dulu. Itu periode pertama. Kerajaan-kerajaan yang masih Islam, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di situ yang belum ditaklukkan, itu fokusnya periode pertama di situ. Periode kedua adalah kepemimpinan wali di Andalusia berakhir dengan digantinya oleh Bel Amir atau Panglima Bani Umayyah. Periode ini disebut juga periode kerajaan Cordoba. Nah, ini pun itu teman-teman bisa lihat penguasa-penguasa di periode kedua. Sedangkan periode ketiga Bani Umayyah sudah mulai runtuh, digantilah dengan periode yang baru yaitu Bani Abbasiyah. Nah, maka dari itu sampai sekarang kalau teman-teman bisa berkesempatan datang ke luar negeri, datanglah ke Cordoba, ke Spanyol. Nah, di sana teman-teman akan menemukan banyak tempat seperti halnya di Arab. Seperti halnya di Arab, karena memang bangunan-bangunan itu bangunan Islami semua begitu loh. Nah, walaupun sekarang sudah dirubah menjadi museum, ada yang dirubah sudah menjadi gereja. Nah, itu ya teman-teman. Terus periode keempat, Andalusia terbagi menjadi, artinya ini kerajaan di Andalusia itu mulai terpecah-pecah menjadi kerajaan yang kecil-kecil. Nah, dan akhirnya karena kerajaan yang kecil-kecil itu terpecah belah, akhirnya runtuhlah pemerintahan Islam di Andalusia. Atau periode kelima ini disebut lanjutkan di periode ketiga, Bani Umayyah mulai runtuh dan pemerintahan dalam periode ini berlangsung mulai dari Abdurrahman yang berkaitan Nasir dan sebagainya, bisa teman-teman lihat di PDF, itu mulai runtuh. Dan periode keempat akhirnya Andalusia mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya memicu perang saudara, itu di periode keempat. Sedangkan periode kelima ini lebih parah lagi karena di situ ada dinasti lain selain dinasti yang berkuasa waktu itu, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti itu dalam maksudnya itu kerajaan ya, kerajaan dinasti itu. Nah, periode ke-6 Islam berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Nasir. Jadi teman-teman bayangkan waktu penaklukan itu sekitar tahun 700 Masehi dan periode ke-6 periode hancurnya itu sekitar 1200. Berarti hampir 500 tahun lebih Islam menguasai Andalusia. Dan buktinya sangat banyak. Nah, akhirnya awal keruntuhan Islam di Andalusia setelah bertahan hampir 275 tahun, Bani Umayyah di Andalusia akhirnya runtuh dan disebabkan oleh terjadinya perseteruan politik, perang saudara, perebutan harta warisan dan sebagainya. Proses runtuhnya, nah ini proses runtuhnya teman-teman bisa baca sendiri. Artinya proses runtuhnya tidak jauh dari perang saudara. Pasca keruntuhan apa yang terjadi? Nah, ini keruntuhan ditandai dengan jatuhnya Granada pada tahun 1400. Wow. Bayangkan dari 700 masuknya sampai 1400 berapa? 700 tahun menguasai Andalusia. Akhirnya Raja Ferdinand, di situ bisa dilihat di PDF, dan Ratu Elizabeth menetapkan Islam di Andalusia sebagai agama ilegal. Ya, diusirlah agama itu. Agama Islam mulai dianggap ilegal dan kalau mungkin bahasa sekarang radikal dan lain sebagainya. Ya, teman-teman semua. Keteladanan dari pemerintahan Islam di Andalusia. Ini besok minggu depan Pak Anda jelaskan lagi. Itu saja mengenai video tentang kerajaan Islam di Andalusia. Mohon maaf apabila penjelasannya tidak begitu jelas. Intinya adalah Islam pernah berkuasa di Eropa, tepatnya di Andalusia selama hampir 700 tahun, dikuasai oleh dinasti Umayyah. Berakhir dengan perang saudara. Raja-rajanya siapa? Teman-teman bisa lihat di PDF itu sendiri. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kerajaan Islam di Andalusia akan Pak Wanda jelaskan besok minggu depan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya Pak Wanda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.